Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Bang Agun dalam acara Let's Talk Podcast Dakwah Tamora. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas fenomena yang sering terjadi di akhir tahun, yaitu isu pluralisme dan toleransi. Nah, kali ini kita bersama dengan Bang Yamin Setohang. Beliau adalah aktivis atau ini ya, salah satu member di komunitas remaja ya Bang ya. Betul. Komunitas remaja di Tanjung Rawa, yaitu komunitas remaja Sajadah. Sarana kajian dan dakwah. Iya, sarana kajian dan dakwah. Masya Allah. Ini karena sering gabung-gabung sama anak muda, tetap anak muda ya gitu. Betul. Ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Masya Allah. Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gini Bang, sesuai dengan tadi ya, kita akan membahas tentang yang memang sering terjadi nih, kerap terjadi di akhir tahun, terkait dengan isu pluralisme kemudian toleransi. Nah, ini di zaman-zaman sekarang ini kadang kita dipaksa atau kita digiring untuk mengikuti apa ya, isu-isu yang terjadi. Kalau kita tidak ikuti, kadang kita dicap sebagai orang-orang yang intoleran. Intoleran, betul sekali. Ya, kan itu kan. Nah, terkait dengan bahasan kita itu, Bang. Nah, tentu kan kita ini nanti akan melihat dari sudut pandang Islamnya. Betul. Ya. Nah, kalau menurut Bang Yamin lah, apa yang dimaksud dengan toleransi itu, kan? Toleransi yang salah arah. Kalau menurut perspektif Islam, kalau Bang Yamin sendiri nantinya gimana? Iya. Terima kasih Bang. Jadi kalau kita lihat sekarang memang fenomena toleransi ini sangat kuat ya, dikampanyekan. Yang mengkampanyekan itu tentunya adalah pemerintah. Ya. Kenapa pemerintah yang mengkampanyekan? Karena mereka menginginkan ada kolaborasi dari setiap pemeluk antar umat beragama, tentunya supaya tercipta kerukunan. Ya, betul. Supaya terjadi kerukunan antar umat beragama, antara umat Islam sebagai mayoritas penduduk ya, Islam yang dianut oleh penduduk mayoritas di Indonesia ini hampir 80% ya. Kemudian dan juga yang nomor 2 itu adalah umat Kristiani, Katolik dan Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Inilah agama yang diakui oleh negara, oleh pemerintah. Jadi pemerintah menganggap perlu ada suatu terobosan yang harus dilakukan agar antar umat beragama ini hidup rukun gitu. Tidak boleh ada terjadi pertikaian, debat-debat yang mungkin menyebabkan dalam tanda kutip berujung kepada anarkisme gitu kan. Makanya pemerintah menganggap perlu ada isu yang harus diangkat, yang harus diopinikan, disampaikan ke masyarakat lewat lembaga-lembaga pemerintah tentunya. Karena ini berkaitan dengan agama, maka Kementerian Agama lah yang memiliki tugas ya untuk menyampaikan toleransi dan kerukunan ini. Nah, tadi pertanyaannya itu berkaitan dengan toleransi yang salah arah itu kan. Nah, kalau kita lihat bahwa fakta tentang toleransi yang salah arah ini adalah kita menjadikan keimanan dan akidah kita itu mengorbankan ya. Kita korbankan akidah kita untuk menerima agama lain ya, dengan alasan supaya terjadi intoleran, supaya terjadi kerukunan dan betul tadi, supaya kita tidak dicap sebagai orang yang intoleran atau anti toleransi ya. Kenapa kemudian muncul istilah intoleran ini? Karena ada kekhawatiran pemerintah itu kalau umat Islam yang mayoritas ini menganggap mereka itu adalah agama yang benar, berarti agama yang lain itu
ataupun non muslim itu salah gitu kan. Iya. Secara ketuhanan mereka salah, secara syariah mereka salah. Nah, karena memang kalau kita lihat 3 agama besar di dunia yang lahir dari langit, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, agama samawi yang kita kenal dengan Islam, kemudian ada Yahudi duluan ya, Yahudi, Nasrani, dan kemudian Islam. Memang betul bahwa agama ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya adalah ketika agama ini sudah ya, dalam sejarah kita baca, literasi yang kita baca itu ada penyelewengan kemudian berkaitan dengan masalah akidah dan syariah. Nah, itulah yang kemudian membuat kita umat Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah merasa perlu untuk menjaga akidah kita, ya, supaya jangan sampai mengorbankan akidah kita demi menyenangkan hati penganut agama lain. Ya, itu pentingnya kita menjaga akidah kita seperti itu ya. Jangan sampai gara-gara mau menjaga perasaan kawan kerja, tetangga, dan sebagainya, kita menganggap bahwa Tuhan yang benar itu bukan Allah lagi, gara-gara menjaga perasaan orang gitu kan. Jadi mungkin seperti itu, Iya. Bang. Jadi mungkin ini ya, selain dari isu pluralisme atau memandang semua agama itu sama ya, kemudian betul. toleransi. Nah, kadang juga begini nih, kaum muslimin itu suka latah ya. Ya. Suka latah. Kalau sekarang istilahnya FOMO gitu. FOMO ya. FOMO ya, mengikuti arus, mengikuti apalagi viral itu ya. Iya. Jadi biar nggak dicap intoleran, ya udah akidahnya kadang dikorbankan. Betul, ya. Untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ya gitu ya, tidak perlu. Jadi ini juga nih Bang, bahasan tentang pluralisme itu kan, atau menganggap semua agama itu sama. Nah, ini kalau menurut Bang Yamin, gitu kan, kenapa memang kayaknya kalau di bulan-bulan 12 ke akhir tahun itu sering dimunculkan gitu kan, bahwa tadi ya kan untuk membangun kerukunan ya, kita punya Tuhan yang satu, agama lain itu ya semuanya tuh menuju kebaikan, surga gitu, sehingga inilah ya kita digiring untuk ya menyatukan persepsi terkait dengan konsep ketuhanan itu. Nah, kenapa gitu sering muncul lah gitu di akhir tahun itu? Karena secara faktual ya. Ya. Kalau kita lihat di akhir tahun itu memang ada momen kebahagiaan bagi teman-teman kita yang beragama Nasrani. Ya. Ya. Jadi ada momen pertama itu adalah hari Natal, Ya. tanggal 25 Desember, dilanjutkan dengan ada 1 tahun baru gitu, 1 Januari. Nah, ini kan kalau secara faktual kalau kita lihat itu bukanlah ajaran Islam, ya, tetapi merupakan ajaran dari ya tadi agama Nasrani yang kemudian isu-isu ini diangkat supaya umat Islam itu juga mengikuti seperti tadi FOMO gitu kan, mengikuti karena dengan alasan kerukunan dan toleransi kita itu harus memberikan hormat dalam bentuk ya kita harus bahagia juga gitu kan. Seperti saya bekerja gitu kan. Jadi di kantor itu ya harus ada kemudian ucapan selamat gitu kan. Selamat apa ya bilang ya, selamat Natal itu kan, atau selamat tahun baru. Yang tentunya bagi secara akidah itu bertentangan dengan akidah kita. Ya. Artinya kalau kita mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru itu berarti kita mengakui bahwa ajaran mereka berkaitan dengan Natal dan tahun baru itu adalah sesuatu yang benar, gitu kan. Apalagi yang sangat menyedihkan itu adalah ketika seorang muslim yang dia bekerja di perusahaan yang dimiliki oleh atau CEO-nya itu atau owner-nya itu adalah non muslim. Karena dia memikirkan
penghasilan gaji kalau tidak mengikuti yang diinginkan oleh owner itu bisa jadi dipecat. Ya, apalagi kalau kita lihat sekarang mencari kerja gak susah banget gitu kan. Harus memakai atribut-atribut tertentu, pakaian-pakaian tertentu. Nah, inilah yang menyebabkan umat Islam setiap tahun itu mengalami diskusi panjang. Kenapa? Karena memang ada tugas ya bagi sebagian kita umat Islam ini yang harus menjelaskan ke tengah-tengah umat atau saudara-saudara kita itu bahwa mengikuti perayaan ya, di akhir tahun seperti tadi yang kita sampaikan, Natal dan Tahun Baru itu hukumnya haram gitu kan. Tetapi ada juga orang-orang ya seperti tadi kita sampaikan, orang-orang yang dia mengaku Islam tetapi bersikukuh bahwa mengikuti perayaan atau menghadiri ya, perayaan agama tertentu itu dibolehkan gitu. Dengan alasan toleransi, kerukunan dan kemanusiaan. Iya. Jadi mereka lebih mengutamakan kemanusiaan gitu ya, perasaan ya, daripada mempertahankan akidah Islam. Ya mungkin seperti itu. Jadi walaupun hanya sekedar ucapan, enggak ini ya, itu namanya mengucapkan selamat. Ya, betul. Itu meluluh lantakkan akidah kita. Iya, betul sekali, ya. Bang. Ya. Artinya ketika hanya ucapan aja. Iya, betul. Ya. Jadi selamat itu kan, selamat hari raya, selamat berbahagia itu artinya kita memberikan pengakuan ya. Bukan selamat itu kan seperti kalau kita lihat ya, mungkin saya termasuk orang yang suka menonton UFC, Bang ya. Nah, kemarin kan Islam Makhachev ya kan, petarung atau fighter dari Dagestan itu menang melawan petarung dari saya lupa gitu kan. Sehingga dengan kemenangan ini Islam Makhachev itu memiliki 2 gelar ya, 2 sabuk itu kan, double champ itu kan istilahnya. Jadi kemudian banyak orang mengucapkan selamat gitu kan. Artinya ketika ada orang mengucapkan selamat, berarti dia itu menganggap kemenangan itu adalah suatu kebenaran gitu kan. Oh, berarti benar si Islam Makhachev ini sudah juara gitu kan. Kalau kita lihat fakta seperti itu. Nah, sama juga kalau kita mengucapkan selamat hari raya tertentu gitu kan, bagi penganut agama tertentu kita selamat, maka kita secara tidak langsung kita menganggap apa yang dia rayakan itu kita membenarkan. Sementara secara akidah kita tahu bahwa Allah itu esa itu kan, Qul ahad itu kan. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan gitu. Karena secara logika tidak bisa kemudian diterima kalau kita bicara Tuhan dulu ya, bukan bicara Allah. Tuhan itu banyak gitu kan, punya anak, punya keturunan gitu kan. Kenapa? Karena sifat Tuhan itu harus berbeda dengan sifat yang diciptakannya gitu kan. Ya. Jadi baiknya gimana? Baiknya gimana gitu? Kita kalau menghadapi situasi kayak tadi kan Bang Yamin bilang misalnya di kantor, tempat kerja dan lain-lain. Baiknya kita gimana gini kan, melihat misalnya ada rekan kerja atau tetangga yang memang mohon maaf beda keyakinan gitu, terkait dengan dia merayakan ininya, baiknya kita gimana? Ya tentunya komunikasi paling baik ya. Solusi terbaik itu adalah kita menyampaikan berkaitan masalah akidah, keimanan kita itu tidak bisa kemudian intimidasi atau dipaksakan gitu kan. Kita sampaikan secara baik-baik bahwa mengucapkan selamat hari raya ya, tertentu tersebut tidak boleh gitu kan. Ada kita sampaikan pernyataan ustaz-ustaz dan tentunya juga bukan hanya kita yang kita ingatkan, tapi saudara-saudara kita sampaikan ada pernyataan dari ustaz ya, entah ustaz yang terkenal mungkin sering di YouTube yang mereka kenal, yang ketika disebutkan ustaz itu pasti mereka percaya dengan lebih diakui. Ya, lebih diakui. Cara-cara seperti itu mungkin saya pikir lebih
bisa diterima. Artinya komunikasi ya. Komunikasi yang baik ya. Gitu ya. Karena Oke. sedikit, karena kalau kita lihat sebenarnya berkaitan dengan isu pluralisme, bukan hanya di umat Islam yang menolak, ya, tetapi juga teman-teman saya yang ada di kantor dan juga mungkin agama yang lain itu sebenarnya tidak menerima kalau ada istilah agama itu sama. Iya, iya. Iya, cuman karena itu merupakan suatu program kebijakan pemerintah, kita tidak punya kekuatan untuk melawannya. Seperti itu. Nah ini kan tadi ya, di awal tadi kan kita juga bicara adanya apa ya, saudara-saudara muslim kita yang latah ya, kemudian ikut ini, atau apa ya, mungkin ada juga yang tekanan ya gitu ya. Betul ya, tekanan. Nah kalau menurut Bang Yamin kan ini kan, nah sebetulnya apa ya, bagaimana itu, bagaimana masyarakat tuh memandang toleransi itu sendiri sehingga bisa dia kebablasan. Betul ya. Bagaimana kok menurut Bang Yamin? Kira-kira apa yang salah di masyarakat itu? Jadi kalau kita bicara masyarakat itu kan kita berbicara tentang ada 3 hal ya. Ada yang pertama itu adalah pemikiran-pemikiran ya. Pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang secara mayoritas mempengaruhi masyarakat. Oke. Ya. Yang kedua itu ada standar, ukuran, tolak ukur. Bagaimana masyarakat menerima pemahaman yang ada di masyarakat itu, apakah mereka menggunakan tolak ukur halal haram, manfaat atau mudarat, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada bagaimana mereka menerima ya, penerimaan mereka, kepuasan mereka berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Contohnya tadi kan tentang isu pluralisme ya, kita sepakat pluralisme ini haram. Itu ya. Kenapa? Karena menyamakan semua agama ya. Artinya kita sebagai seorang muslim itu kita ragu bahwa Allah itu Tuhan ya. Kita ragu bahwa Allah itu adalah Allah yang esa itu kan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang lain yang memiliki kekuatan yang sama dengan Allah itu kan. Nah, jadi pluralisme ini kita lihat di masyarakat bagaimana mereka memahami pluralisme ini ya. Apakah mereka itu tahu pluralisme ini ajaran Islam atau tidak? Oke. Nah, dan mungkin di sebagian masyarakat atau orang-orang yang biasa ikut pengajian ya, yang sudah memiliki maklumat dari ustadz-ustadz kita, mereka mungkin paham bahwa pluralisme ini haram. Tetapi kalau kita lihat, kebanyakan umat Islam sekarang itu adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya itu untuk mencari nafkah ya, pergi pagi, pulang sore, lembur. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk mengkaji Islam. Jadi kadang mereka itu ragu atau mungkin mengikuti. Kenapa? Karena dikampanyekan gitu kan. Dan juga banyak artis di televisi itu kan. Pada momen-momen tertentu itu mereka memakai atribut-atribut gitu kan. Jadi karena masyarakat atau ibu-ibu yang sering melihat televisi, acara-acara gosip dan sebagainya, itu kan menjadi suatu pembenaran, satu kebenaran ketika selalu ditontonkan gitu kan. Apalagi kalau artis terkenal, oh berarti ini boleh gitu. Nah, karena masyarakat dipengaruhi oleh pemikiran tersebut, maka mereka akan melihat ya dengan standar halal atau haram. Nah, kebanyakan kan masyarakat ini kalau kita lihat masih ada yang ragu gitu ya, ada yang ragu, ada juga yang latah tadi. Berarti mereka itu belum menjadikan standar halal dan haram dalam memutuskan pemikiran yang ada di tengah-tengah mereka ya. Dan kemudian
kepuasan mereka terkait dengan pemahaman tersebut. Apakah masyarakat ini rela ya menerima? Memang kalau dari sebagian orang-orang yang ada di pemerintahan, intelektual, yang ada kemudian istilah orang-orang liberal gitu kan, itu ya mereka sangat puas gitu kan, bahkan mengkampanyekan gitu kan. Apalagi kalau kita lihat hampir semua pemimpin itu karena mereka dipilih oleh rakyat yang pluralitas secara agama gitu kan, ya mereka mau tidak mau harus mengakui itu. Iya, kenapa? Karena dia itu dipilih bukan untuk satu agama itu, walaupun dia Islam gitu ya. Mungkin ya itu dah. Iya, baik. Tadi ada istilah apa namanya, pluralitas ya. Iya. Nah, kalau yang saya pahami kan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengakui. Boleh minum bang ya? Ya, silakan bang. Kan Allah atau Islam kan, itu kan mengakui juga terkait dengan adanya keberagaman itu kan, pluralitas itu kan. Jadi sebetulnya dalam konsep Islam itu sendiri memandang pluralisme itu seperti apa? Gitu kan memang diakui itu pluralitas itu. Betul ya. Secara teori Islam itu mengakui pluralitas ya. Pluralitas itu kan adanya di suatu masyarakat ya. Keberagaman dari sisi suku, ras, agama dan sebagainya. Itu diakui oleh Islam. Warna kulit gitu kan, abang suku Banjar, saya suku Batak, itu adalah contoh bahwa kita ini pluralitas gitu kan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan tentunya itu semua Allah yang menciptakan gitu ya. Tapi ketika berbicara tentang pluralisme, maka kita harus melihat ada isme di kalimat itu kan. Artinya ketika kita memandang bahwa pluralisme itu adalah sesuatu yang harus didiskusikan lebih dalam, maka kita harus melihat standar juga berkaitan dengan pluralisme ini. Jadi ada fatwa MUI, ya, fatwa MUI nomor 7 di tahun 2005, maaf, itu yang yang mendefinisikan ya bahwa pluralisme itu sesuatu paham yang haram dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena pluralisme itu adalah suatu paham, ya. Artinya paham itu ajaran, ya, yang diajarkan kepada warga negara, karena dia kan bukan agama, tapi paham, ya, yang diajarkan kepada warga negara yang menganggap semua agama itu sama. Kita menganalogikannya itu seperti roda sepeda angin, itu bukan sepeda motor ya, karena kalau kita lihat sepeda motor sekarang pelaknya itu sudah bercabang-cabang gitu kan. Tapi kalau sepeda angin, sepeda angin ya, kereta. Biasanya kalau kereta itu ada motornya itu ya. Ya. Sepeda angin itu jari-jarinya banyak, itu kan, dari ban luar ke pelak ya, apa namanya, lingkar ya, lingkarnya itu ke tengah, itu kan banyak jari-jari gitu kan. Jadi analogi itu menganggap bahwa jari-jari sepeda angin itu adalah agama menuju ke titik yang sama, yaitu titik Tuhan ya. Artinya di agama apapun dia, penganut agama apapun dia, itu bebas selama dia itu ingin mendapatkan keriduan Tuhan gitu. Artinya kalau mungkin saya hari ini Islam, besok Kristen, besok Buddha, besok Konghucu, itu nggak ada masalah ya, bagi mereka yang menganut pluralisme ini. Kenapa? Karena tujuannya itu tetap kepada satu, yaitu kepada Tuhan. Itu tadi bagi saya secara pribadi, ketika ada orang mengatakan pluralisme itu halal, maka dia itu sudah mengkerdilkan Allah gitu ya. Allah itu kan Maha Esa, maha suci gitu kan, dari setiap kesyirikan dan penghambaan kepada selain Allah gitu. Kita selama ini meyakini Allah, tiba-tiba kita harus mengakui
ada Tuhan-Tuhan lain yang dia itu diciptakan manusia. Nah, secara logika mungkin itu tertolak gitu ya. Berarti gini ya, kalau plural tadi artinya Islam mengakui keberagaman, Ya. tapi tidak untuk pluralisme, karena ada ismenya tadi. Jadi pemahaman yang menganggap bahwa keberagaman itu atau agama itu sama. Jadi tidak apa ya, mau menuju ke surga itu enggak jalurnya satu aja. Ya. Tapi dari sini bisa ke surga, dari sini bisa kayak di konsep jari-jari tadi ya. Semuanya tuh menuju kepada satu titik. Apa namanya tuh? Tromol ya mungkin ya. Tromol itu ya. Untuk kereta tromol. Ya. Oke. Secara saya tambahin sedikit, secara faktual dari zaman Rasulullah ketika lahir negara Islam di Madinah, secara sistem dan kepala negara menggunakan sistem Islam, kepala negara Rasulullah. Tetapi orang yang hidup di kota Madinah, di negara Madinah itu bukan hanya Islam, kita lihat. Ada orang-orang Yahudi, juga ada Nasrani juga ada di situ. Begitu juga ketika wilayah negara Islam ini semakin meluas, gitu kan. Adanya pembebasan negeri-negeri yang sudah ditaklukkan oleh para khalifah, bahkan di ketika penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, ya, sangat luar biasa kisahnya ini. Itu Sultan Muhammad Al-Fatih itu sudah seperti diminta oleh rakyat Bizantium, ya, di kota Konstantinopel itu supaya Islam yang menguasai mereka. Kenapa? Karena di sebelah utara ya, ada kekaisaran Romawi, itu kan Romawi Timur yang ibu kotanya itu di Roma, itu kan yang beragama Katolik. Nah, Bizantium ini kan beragama Ortodoks. Ya. Mereka lebih menerima umat Islam yang berkuasa di situ daripada orang Romawi beragama Katolik tadi. Dan dengan izin Allah berhasil ditaklukkan, gitu kan. Dan ketika ditaklukkan Konstantinopel itu kan menjadi wilayah Islam, gitu, kekhilafan Utsmani gitu kan. Dan mereka diayomi, dilayani sebagaimana khalifah itu melayani umat Islam selama umat non-muslim itu tunduk kepada khalifah dan hukum Islam. Ya, seperti itu. Tidak ada kemudian istilah kalau kalian kafir nanti diusir, dibunuh, diintimidasi dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Karena memang Rasulullah dan ajaran Rasulullah itu hadir di bumi ini untuk menjadi rahmat untuk alam semesta gitu kan. Rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta alam. Rahmatan lil muslimin. Nah, betul sekali. Seluruh alam mendapatkan. Seluruh alam ya. Baik, Bang. Kita lihat dulu bagaimana kondisi di sosial media kita kan. Karena kita kan live nih, Bang. Kita juga membuka sesi diskusi bagi para netizen yang ingin bertanya dengan Bang Yamin dan sesuai dengan apa yang kita diskusikan ini, kita persilahkan. Gimana Bang? Ada yang bertanya Bang? Itu belum ada ya? Atau Abang mau bertanya? Nah, nanti aja. PHP ya Bang. Apa kira-kira yang mau ditanya Bang? Silakan Bang, tanya aja lah Bang. Jadi kan Ustaz, saya kan ada teman di kampus itu kan dia orang Kristen. Nah, ini kan udah mau akhir tahun. Nah, di situ nanti saya bingung kok misalnya saya ngucapin nggak selamat itu sama dia. Terus nggak dikawani. Saya nggak ngucapin, saya kasih tahu apa ke teman saya biar supaya itu nggak menyinggung rasanya. Oke. Ya gitu. Ya. Nah, baik para pemirsa, ini ada kru kita yang ingin bertanya kan. Memang ini yang dialaminya kan. Kawan kita ini
kuliah, jadi di kampusnya itu dia punya teman Nasrani ya gitu ya. Nah, jadi dia punya kekhawatiran gitu, atau ini ya takut mengecewakan teman gitu, namanya teman nongkrong atau gimana gitu kan. Sewaktu dia merayakan hari rayanya, apa yang seharusnya dia lakukan gitu. Kalau ngucapin berarti tadi ya konsekuensinya ya kan. Nah, kalau nggak diucapin nanti takut menyinggung perasaannya itu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh abang ini? Nah, gitu. Kira-kira gimana? Iya. Ada solusi untuk abang ini? Gitu ya? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya. Kalau itu adalah teman akrab, tentunya kita berbicara itu bisa lepas gitu kan. Ya. Bisa nggak ada ragu-ragu, nggak ada takut dia tersinggung gitu kan. Bisa juga kita tanyakan, apakah kamu berharap gitu kan. Kalau berharap itu kan berarti menginginkan gitu kan. Tapi kalau berharap-harap itu Ingin sekali. saya mengucapkan selamat hari raya gitu kan. Nah, bisa jadi hanya perasaan kita. Oh, iya, iya betul. Padahal si kawan itu sebenarnya no problem gitu kan. Nggak berharap. Nggak juga. berharap, iya. Iya. Karena kita khawatir nanti nggak diucapkan ini, makanya mana bro gitu kan. Kita jelaskan lah ya secara akidah kalau dalam Islam itu tidak boleh gitu. Ya kalau dia kawan pasti menerima gitu Ya. kan. Tapi kalau dia tidak menerima, oh berarti kita salah pilih kawan. Ya. Gitu kan. Apakah kita lebih menerima berkawan dengan orang yang seperti itu, atau kita lebih mengutamakan keyakinan kita gitu kan. Jangan sampai kemudian gara-gara memperjuangkan kawan kita mengorbankan akidah kita, mengorbankan Allah gitu kan. Ya banyak memang kasus-kasus seperti itu ya. Apakah ketika kita tidak mengucapkan selamat hari raya tersebut mengurangi kesakralan kebahagiaan dia gitu. Iya betul. Kalau di tempat kerja saya itu kawan-kawan sudah paham itu kan. Artinya kalau tidak diucapkan tidak kita ucapkan di akhir tahun, ya berarti dia muslim pun memiliki hak untuk tidak mengucapkan hari raya Idul Fitri di waktu hari raya kita. Ya maksudnya seperti itu aja. Itu kan. Nah, pola ini akan terbentuk kalau terus dibiasakan gitu kan. Tapi itu tadi ya namanya juga pemerintah punya kebijakan dari pusat ke daerah ke kantor-kantor itu ya setiap hari ada hari raya besar harus ada perayaan. Nah, di situ dia. Mungkin kalau di kampus itu masih lebih terjaga gitu ya secara hierarki gitu kan. Tapi kalau sudah kita bekerja di instansi pemerintahan itu yang susah. Ya. Mungkin itu ya. Coba tanya dulu Bang, kemana kurang nggak kesakralan perayaanmu kalau nggak kuucapkan gitu. Nah, jadi intinya Bang komunikasi. Ya. Kalau namanya berteman itu kan tentu lebih mudah komunikasi. Apakah dia berharap kita mengucapkan kan, atau jangan-jangan ini perasaan kita aja kan gitu ya, perasaan kita aja. Memang di awalnya ya dijelaskan kalau di dalam keyakinan kita mengucapkan itu berarti merusak akidah kita. Betul. Sehingga kami dalam keyakinan kami mengucapkan itu dilarang. Kalaupun ada orang yang sama dengan keyakinan kita mengucapkan, nah berarti dia belum tahu dan perlu dikasih tahu. Gitu. Intinya komunikasi lah. Mudah-mudahan dimudahkan ya, oleh Allah. Kalau dia memang marah dan ini berarti abang salah pilih kawan. Gitu. Simpel aja. Cari kawan yang lain. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Dia pun paham. Oke. Atau ada yang dia apa? Belum ada. Belum ada. Baik, kita lanjutkan ya Bang. Ini kita 1 jam nih Bang. Kok mau dimakan rotinya makan dulu. Oh, ini kok makan nanti tambah waktu nanti. Nah, mungkin nih pertanyaannya nih kan. Sebetulnya kan di dalam Islam tuh ada juga toleransi. Ya kan? Toleransi itu pasti ada gitu kan. Tapi
menurut Islam itu toleransi itu gimana? Atau apa perbedaan toleransi yang memang diakui lah gitu ya? Kalau bahasa saya mungkin bilang toleransi yang diakui oleh Islam dan toleransi yang diakui oleh pluralisme gitu kan? Atau apa perbedaannya antara toleransi ini, antara toleransi yang sesuai dengan Islam atau toleransi yang sesuai dengan pemahaman pluralisme? Iya, betul sekali. Jadi satu ketika ya, di zaman Rasulullah masih berjuang di Mekah, banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy itu untuk menghambat ya, dakwah Rasulullah SAW. Iya. Ya. Termasuk ada dua kisah ya, kalau yang saya lihat berkaitan dengan toleransi ya, dan juga pluralisme di masa tersebut. Bagaimana ketika pemuka suku Quraisy, pembesar-pembesar suku Quraisy itu, Abu Jahal, Abu Lahab ya, mereka tokoh-tokoh suku Quraisy ya di kota Mekah, berpikir bagaimana caranya menghambat dakwah Rasul. Karena dakwah Rasul mereka lihat sudah mulai diterima oleh penduduk Mekah gitu kan. Karena pemikiran Islam itu tinggi gitu kan. Tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari pemikiran Islam. Secara fitrah pun diterima. Ya, secara fitrah, secara logika juga ya, diterima gitu kan. Ya karena memang secara keyakinan kalau kita sampaikan akidah Islam, ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul bisa membuat orang yang ada di kota Mekah itu ragu gitu kan terhadap apa yang selama ini mereka sembah gitu kan. Mereka buat Tuhannya, mereka sendiri yang buat. Ketika itu dilakukan diskusi itu kan pasti bingung ya juga gitu kan. Kalau menerima itu kan ya juga kok bisa pula aku dia Tuhan tapi kok aku pula yang buat gitu. Itulah bahasa kita itu. Nah melihat tersebut maka diutuslah seorang pemuda, seorang tokoh juga, Utbah bin Rubi'ah namanya, menjumpai Rasulullah gitu kan, menjumpai Rasulullah supaya Rasulullah itu mau menerima tawaran gitu kan. Rasulullah ditawari jabatan. Oh ini juru nego ya, juru nego negosiasi lah dikirim itu kan. Rasulullah dikasih tawaran kalau mau memimpin kota Mekah silahkan, kami kasih jabatan. Artinya kalau Rasulullah menjadi pemimpin Mekah berarti Rasulullah itu pemimpin bagi orang-orang kafir di situ. Itu kan harus menerima sistem di situ kan gitu kan. Rasulullah tidak mau. Rasulullah juga ditawari harta yang banyak. Apa yang engkau mau ya wahai Muhammad. Rasulullah juga menolak. Dan juga ditawari gadis yang paling cantik di tanah Arab gitu kan. Tapi Rasulullah juga menolak itu. Kenapa? Karena Rasulullah tahu ini jebakan gitu kan. Kalau sempat Rasulullah mau menerima itu, apa yang selama ini Rasulullah perjuangkan berarti bukan suatu kebenaran gitu ya. Saya juga berpikir secara logika, kenapa Rasulullah itu mati-matian ya, bahasa kita mati-matian ya. Sampai Rasulullah mengorbankan nyawa berperang gitu kan. Mendakwahkan akidah Islam di sana itu. Karena Rasulullah itu yakin Allah itu Tuhan. Karena Rasulullah itu yakin Allah itu Tuhan. Kalau Rasulullah itu tidak yakin Allah itu Tuhan, saya yakin bahwa Rasul pasti ragu gitu ya. Kenapa? Karena janji-janji Allah terhadap Rasulullah berkaitan dengan kebahagiaan yang akan didapat oleh umat Islam ya. Tentunya kita juga termasuk bagian dari umat Islam akhir zaman itu yang harus kita peroleh gitu kan, mendapatkan surga yang insya Allah kita kekal selamanya di dalam. Karena itulah kemudian Rasulullah yakin bahwa Tuhan yang disembah itu adalah yang benar gitu ya. Berbeda halnya kalau Rasulullah menerima ajakan mereka itu ya. Maka berarti Rasulullah itu ada keraguan ya, terhadap akidah Islam.
Nah, kemudian di kisah yang lain itu Rasulullah ditawari hari ini beragama Islam, ya, besok beragama musyrik, ya, orang-orang kafir di sana itu kan. Tapi Rasulullah nggak mau juga. Secara untung atau rugi mungkin bisa dipertimbangkan ya. Kalau Rasulullah mungkin menganggap kalau ditempuh cara ini bisa jadi lebih gampang dakwahnya gitu kan. Tetapi Rasulullah dengan pemikiran yang cemerlang ya, menolak itu karena itu juga termasuk jebakan gitu kan. Ya, tentunya juga ya kalau Rasulullah beriman hari ini Muslim, Allah Tuhannya, besok Rasulullah itu beragama musyrik, berarti Tuhannya itu menyembah Lata dan Uzza gitu kan. Nah, kemudian turunlah ayat surah Al-Kafirun gitu ya, yang mengingatkan Rasulullah, lakum dinukum waliyadin. Itu kan untukmu agamamu, untukku agamaku. Tidak boleh ada kompromi. Ya, tidak boleh ada kompromi. Inilah jelas ya pembatas ya, sebagai pembatas berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan toleransi. Ya. Kita memberikan hak, ya, memberikan hak kepada kawan-kawan kita untuk melaksanakan ibadah mereka, tidak kita ganggu dan mereka juga tidak boleh mengganggu kita. Kita juga nggak boleh memaksakan keyakinan Ya, kita. tidak boleh memaksakan keyakinan kita terhadap mereka. Ya seperti itu ya batasan-batasan di dalam Islam, gitu kan. Nah, kalau pluralisme itu kan berbeda. Kenapa? Karena secara sistem ya negara mengopinikan ya, memperjuangkan ya, menyampaikan di tengah-tengah masyarakat bahwa semua agama itu sama. Nah, inilah yang kemudian berbeda secara keyakinan, secara akidah bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena sebenarnya isu pluralisme ini bukanlah isu yang datang secara tiba-tiba, ya, tetapi isu inilah isu internasional. Apalagi ada kemudian istilah moderasi beragama. Supaya apa? Supaya umat Islam itu secara keyakinan, secara akidah itu memiliki pemahaman yang dangkal terhadap ajaran agamanya, ya, sehingga mereka mudah untuk dikendalikan, ya, mudah untuk dikendalikan. Karena kalau secara fisik, ya, umat Islam itu masih memiliki semangat, ya, berjuang, berjihad untuk membela agamanya, membela Allah dan Rasulnya. Tapi secara pemikiran, ini yang dijadikan mereka sebagai alat untuk menjauhkan umat Islam itu dari ajaran agama Islam. Ya. Kalau kita lihat dulu, sewaktu Genghis Khan ya, yang dari kerajaan Mongol, gitu kan, menaklukkan Daulah Abbasiyah, menghancurkan kota Baghdad yang pada saat itu adalah mercusuar ilmu pengetahuan, gitu kan. Walaupun memang sebenarnya penaklukan atau kehancuran yang dilakukan oleh Genghis Khan itu karena ada pengkhianat ya di dalam khilafah, ya, orang dekat dari Khalifah Al-Mu'tasim ya, Al-Mu'tasim Billah itu yang pengkhianat ini menyampaikan bahwa tentara Mongol itu hanya sedikit yang datang untuk melawan khilafah Abbasiyah, gitu kan. Jadi mendengar itu Khalifah Al-Mu'tasim Billah percaya tentara yang dikirim itu untuk menghadapi ini jumlahnya sedikit, padahal jumlahnya sangat luar biasa, gitu kan. Ya, sangat luar biasa. Ya, sehingga hanya beberapa hari, ya, beberapa minggu Baghdad itu hancur, ya. Tetapi hanya dua tahun kemudian muncul daulah Islam Bani Umayyah yang kedua di Andalusia, hanya 2 tahun. Gitu. Kenapa? Karena secara fisik ya, umat Islam memang dihancurkan oleh bangsa Mongol ya, lewat panglima raja mereka itu Genghis Khan. Tapi secara pemikiran, di dalam pikiran dan hati umat Islam itu masih tinggal ya keinginan untuk mengembalikan kejayaan Islam tersebut. Tapi zaman sekarang ya, hampir 100 tahun ya, 100 tahun, tetapi kejayaan Islam itu tidak pernah muncul lagi, gitu ya, tidak pernah muncul lagi. Kenapa? Karena yang dirusak oleh orang kafir itu pemikirannya.
Jadi umat Islam itu diganggu, disibukkan dengan hal-hal yang membuat mereka supaya tidak mengenal ajaran Islam, supaya pemikirannya tidak bangkit, gitu ya. Supaya antar sesama umat Islam itu terjadi bentrok, gitu kan, atau tidak kunut, celana cingkrang atau tidak cingkrang, konflik horizontal. Bahkan di Timur Tengah juga seperti itu kan, di kota-kota Muslim Syiah, Sunni, dan juga di situ ditempatkan Israel, ya, supaya kondisi Timur Tengah itu tidak pernah aman dari perang. Ya, mungkin seperti itulah ya bagaimana Barat dalam hal ini, Amerika Serikat, gitu kan, mereka punya kebijakan khusus berkaitan dengan umat Islam supaya umat Islam itu mundur secara pemikiran. Ya, karena memang bangkitnya suatu masyarakat itu berasal dari pemikiran, ya pemikirannya. Itu fakta sudah jelas. Bagaimana ketika Jepang hancur di dua kota Hiroshima dan Nagasaki, apa yang kemudian diperintahkan oleh Kaisar Hirohito itu adalah kumpulkan para guru. Artinya secara pemikiran, lewat pendidikan, intelektual masyarakat itu akan terus berkembang, meningkat, gitu kan. Makanya kita lihat sekarang Jepang secara teknologi itu menjadi negara yang sangat maju dari sisi teknologi. Ya, mungkin itu. Iya, baik. Mungkin gimana Bang? Ada yang tanya? Ada, oke. Kita lihat dulu. Dari Umi Umi Atia. Atia. Ya. Kalau untuk Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz terkait Kemenak akan merayakan Natal bersama? Jazakallahu khair. Ya, itu Bang. Bagaimana tanggapan Bang Yamin nih kan terkait dengan adanya wacana dari Kemenak itu ingin merayakan Natal. Yang sebelumnya kayaknya belum pernah ya Kemenak ya? Ya, biasanya yang merayakan itu kan Natal bersama, ya. Natal bersama. Ini memang ya, khusus Kemenak gitu ya. kan. Gimana nih? Ada wacana itu yang menurut tanggapan Bang Yamin? Ya. Pernah satu ketika, ya, Menteri Agama itu saya lihat di berita mengeluarkan pernyataan sewaktu dia itu melakukan perjalanan di Jalan Sudirman, ya, di Jakarta itu. Jadi selama perjalanan itu dia mengatakan, saya tidak melihat masjid dan saya tidak mendengar ada suara azan, gitu kan. Agak beda Menteri Agamanya ini, gitu kan. Artinya bedanya itu ada kepedulian terhadap umat Islam di situ, ya. Berarti harus ada dibangun masjid, gitu kan, sebagai tempat ibadah umat Islam. Nasaruddin Umar, ya, Menteri Agama sekarang. Tapi ketika dia mengeluarkan kebijakan tentang Natal bersama di Kemenak, agak lain nih. Berarti menterinya ini karena mengeluarkan pernyataan tersebut, berarti ada kekeliruan, ya, dari segi pemahaman berkaitan dengan toleransi tadi yang kita bahas itu. Nah, kalau kita lihat sebelum Nasaruddin Umar ini menjadi Menteri Agama, ya, beliau ini kan imam besar Masjid Istiqlal, ya. Dan beberapa kali kita lihat di berita itu mengundang intelektual dari Yahudi, ya, berbicara tentang pluralisme dan toleransi. Ya. Nah, ada korelasi, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah menerima intelektual, ya, pemikir dari negara kafir yang menjajah umat Islam, yang membunuh umat Islam di Palestina, khususnya di Gaza, ya, kita terima, kita undang, gitu kan. Walaupun mereka kemudian mengklarifikasi mereka tidak tahu, gitu kan, itu adalah orang Yahudi. Ketika mereka mengundang tersebut, berarti mereka sudah menerima pemikirannya, ya, berkaitan dengan pluralisme dan toleransi tersebut. Nah, inilah yang kemudian mungkin yang ingin direalisasikan oleh Menteri Agama supaya kampanye pluralisme, ya, perayaan Natal bersama itu
diadakan di seluruh Kemenak ya. Ya pasti kalau sudah induknya melakukan, pasti yang di bawah itu pasti ngikut kan gitu biasanya kalau pemerintahan ini ya. ABS itu kan, asal bos senang itu kan. Biasanya seperti itu, ada perintah itu kan. Ada perintah supaya Kakanwil ya, kepala kantor wilayah Depak di setiap provinsi itu dan kemudian di bawahnya lagi itu melakukan hal yang sama. Gitu kan. Nah kita sebagai umat Islam secara akidah tentu harus menolak gitu ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini kita biarkan menjadi normalisasi ya. Menjadi normalisasi, pemerintah aja mengadakan, kan mereka itu ulil amri ya. Berarti ulil amri harus ditaati. Nah, ini pemahaman yang salah itu kan. Ketika pemerintah itu sudah melakukan suatu kesalahan ya, termasuk perayaan Natal di Kemenak itu, maka itu pengaruhnya secara opini itu akan sangat besar di masyarakat gitu kan. Nah, ini akan menjadi pembenaran bagi orang-orang yang mengkampanyekan pluralisme ini sebagai suatu pembenaran, suatu kekuatan bagi mereka agar sebagai senjata juga bagi mereka menghadapi orang-orang yang ingin menjaga kemurnian akidah Islam, akidah umat ini. Dan itu harus kita tolak ya. Apakah dalam bentuk tulisan, mungkin ada media-media dari gerakan-gerakan Islam, mungkin dalam bentuk aksi nyata, penyadaran masyarakat ya, mungkin ustadz-ustadz kita harus juga kita sampaikan supaya menolak kebijakan dari Menteri Agama ini dalam hal perayaan Natal bersama di Kemenak gitu ya. Mungkin sudah seperti itu. Iya, jadi imbasnya ini ya normalisasi tadi ya. Betul, jadi ya. satu yang memang lumrah gitu ya. Ya teringat tadi Bang Yamin bilang kan kalau kesalahan itu kalau terus diulang-ulang. Betul ya. Apalagi yang mengulang itu orang yang memang memiliki pengaruh. Itu bahaya kan. Nampaknya nanti bisa mengikis akidah umat sendiri kan. Oh tuh pemerintah kan, Departemen Agama lagi kan melakukan ini, berarti boleh kan, itu bahaya ya. Ya jadi setidaknya kita harus punya sikap untuk menolak terkait apa yang ingin ya, ingin dilakukan oleh gitu ya Bang ya. Ya, saya tambahkan sedikit, yang lebih berbahaya itu adalah ketika muncul opini bahwa orang yang menolak ya acara tersebut itu dicap sebagai orang radikal ya. Enggak intoleran lagi ya, tapi radikal ya, gitu. Sehingga masyarakat itu harus menolak kehadiran mereka gitu kan. Menolak pemikiran mereka, kelompok mereka itu juga menjadi tantangan gitu ya bagi aktivis Islam gitu kan. Karena saya khawatir juga berkaitan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana yang sudah disahkan itu. Ketika ada orang yang mengkritik kebijakan pemerintah, ya, itu bisa dikenakan pasal-pasal tersebut. Bisa ditangkap tanpa ada surat perintah dari pengadilan, gitu kan. Dilakukan penyadapan dan sebagainya. Kita khawatir seperti itu terjadi. Ya mudah-mudahan Allah tetap melindungi kita. Ya. Baik, itu Bang. Ada lagi Bang yang ini? Nggak ada. Oke. Jadi ini juga nih Bang, terkait dengan apa ya, pengaruh atau tadi ya bahasanya tadi normalisasi. Nah kalau Bang Yamin melihat apa ya, pengaruh media atau apa nih kalau sekarang influencer gitu ya, media sosial. Nah, terkait dengan kebijakan pertama kebijakan yang salah tadi ya, salah ya kita bilangnya ya, salah kan gitu kan. Nah itu gimana pengaruhnya kan, yang dapat membentuk standar lah dalam pandangan masyarakat gitu kan jadi tolak ukur jadinya. Betul, kan? Ya. Nah, itu gimana nih pengaruh media influencer itu seperti apa gitu? Ya. Atau sikap kita menyikapi yang ada begitu media yang ini gimana? Kalau kita lihat ya di media elektronik, televisi
itu ada Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Jadi Komisi KPI ini memiliki wewenang untuk melakukan sensor, ya, atau memberikan peringatan kepada stasiun yang ketika ada acara-acara tertentu itu melanggar etika, ya, melanggar etika atau aturan-aturan di masyarakat, gitu kan, atau kurang etis lah, gitu kan. Kalau kita lihat contohnya film-film atau kartun itu kayak yang ada darah-darahnya itu bisa disensor, gitu kan. Atau kalau ada acara gosip atau ada acara sinetron yang menampakkan kevulgaran itu biasanya disensor, gitu kan. Tetapi di media sosial itu nggak ada. Media sosial itu tidak ada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk yang tugasnya sama seperti KPI tadi. Paling ada ini dah peringatan. Konten ini mengandung ini apakah Anda ingin tetap ada pilihan? Itu dari aplikasi. Ya. Tapi dari pemerintah itu tidak ada. Makanya kalau kita lihat ini sebelum kita membahas pluralisme pengaruh media sosial, tetapi secara umum media sosial ini sangat mempengaruhi pemikiran, ya, pemikiran rakyat Indonesia. Ya. Kemarin saya lihat di berita Australia itu sudah mulai pemerintahnya tentunya itu mengeluarkan kebijakan anak sekolah sampai umur 16 tahun itu tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Itu di Cina bahkan lebih ketat lagi kan, tidak boleh. Bahkan kalau saya tidak salah itu aplikasi TikTok itu kan dari Cina kalau saya tidak salah, itu malah tidak familiar di sana. Tapi di Indonesia ini luar biasa, gitu kan, bagaimana pengaruh konten-konten kreator yang mereka itu membuat konten itu ya membuka aurat, gitu kan, yang lucu-lucu, yang menghina dan sebagainya. Nah itu ketika ditonton oleh remaja, Gen Z, Gen Alpha, itu akan menjadi suatu kebenaran. Kenapa? Karena suatu fakta, suatu informasi yang disampaikan secara terus-menerus, dilihat oleh mata, didengar, diindra, itu kan menjadi suatu kebenaran. Menjadi suatu kebenaran. Nah begitu juga dengan pluralisme ini. Kita lihat nanti di akhir tahun, biasanya itu ada acara-acara reality show, gosip dan sebagainya. Para MC, bahkan artis-artis itu menggunakan atribut-atribut agama tertentu. Ini pengaruh sangat luar biasa. Kenapa? Jutaan mata rakyat Indonesia itu menonton, apakah itu di media sosial atau di media elektronik. Maka mereka akan menganggap bahwa berarti ini suatu hal yang harus diakui, dibenarkan. Dan harus disebarkan, dilestarikan dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Indonesia ini kan, follower terbesar itu Raffi Ahmad, kalau saya tidak salah, di Instagram itu kan, dari Korbuja. Artis-artis ya, artis-artis yang tentunya artis-artis itu bukanlah orang yang paham Islam. Ya. Pengikutnya itu justru paling banyak mereka. Tapi kalau kita lihat ustadz-ustadz itu pengikutnya paling ada 1 juta, 2 juta. Tapi artis-artis yang kita sebutkan tadi itu jumlahnya puluhan juta, bukan 20 juta, 50 juta. Bahkan Ronaldo follower di Instagram itu melebihi rakyat di satu negara. Hampir 400 juta kalau saya tidak salah. Melebihi rakyat Indonesia malahan kan. Nah, artinya ketika seorang konten kreator memiliki follower lebih dari 10 juta, gitu kan, dia diikuti itu kan karena followers ini ngefans sama dia, ya. Memakai atribut tertentu pada perayaan tertentu di tanggal-tanggal tertentu, oh berarti ini boleh, itu kan. Ya. Kita tahu faktanya masyarakat kita ini malas untuk belajar, ya. Bahkan kemarin ada survei mengatakan umat Islam yang sholat itu hanya 30 berapa persen gitu ya. Bayangkan ya, 80% umat Islam tapi yang sholat itu 30 atau 60%, 30 kalau saya tidak 30%.
Yang lainnya halangan. Yang lainnya halangan itu. Ya, itulah. Jadi kebayang gitu kan bagaimana efek media sosial, media elektronik dan juga pemerintah yang tidak peduli dengan akidah Islam. Mereka pedulinya itu hanya ibadah-ibadah yang ada duitnya. Seperti haji, zakat, itu cepat pemerintah mengurusi haji dan haji dan zakat tadi ya. Tapi kalau sholat nggak ada duitnya, puasa nggak ada duitnya, ya, nggak ada duitnya. Jadi nggak ada kebijakan pemerintah di situ. Ya seperti itulah. Ya tentunya memang pandai-pandailah ya, bagi orang tua yang punya anak harus bisa mengontrol gitu ya, mengontrol anak lewat handphone gitu kan. Jangan sampai kemudian anak yang sudah berumur, sudah balik mukallaf itu tidak dikontrol gitu kan. Kalau bisa mereka diupayakan untuk mengaji ya, memahami Islam. Baik. Nah, begini Bang. Ini nggak merasa kita udah hampir 1 jam ini. Ya, gitu. 1 jam mengenai. Jadi ini kan kita udah berada di ujung-ujung pertemuan kita. Nah, tadi kan kita udah bahas nih kan terkait dengan adanya fenomena toleransi yang kebablasan gitu kan. Karena ada ini ya, isu pluralisme juga yang menganggap semua agama sama. Nah, ini kan ada juga kekeliruan-kekeliruan yang dialami oleh masyarakat untuk menyikapi itu. Bagaimana seharusnya masyarakat bersikap ini kadang juga kurang bisa gitu mengambil sikap ya, terkait dengan masalah itu. Kayak contohnya tadi kayak pertanyaan abang tadi kan, abang yang bertanya tadi bagaimana cara dia mengambil sikap dia memiliki kawan yang non-Islam gitu kan. Karena nanti ada merayakan hari rayanya kan gitu kan, keyakinannya kan gimana sikap dia itu kan dia masih bingung kan. Nah jadi ini mungkin peran inilah kan, abang juga kan aktif di komunitas remaja kan Sajadah kan, gitu kan. Nah kira-kira apa nih tentang peran kita kan, orang-orang yang paham tadi terkait dengan dakwah. Kan saya paham juga bahwa dakwah itu juga kewajiban bagi seluruh kaum muslimin kan. Bukan dai saja, bukan ustadz saja yang memiliki kewajiban itu, tapi kita seluruh kaum muslim itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran itu. Kan ada itu kan sampaikan olehmu walaupun satu ayat ya. Nah kira-kira ini apa nih peran kita, atau kita mengambil porsi yang seperti apa ini untuk menyampaikan kebenaran tadi kepada orang-orang yang memang belum bisa memahami kan, apakah edukasinya seperti apa gitu. Mungkin itu ya. Terkait masalah ini perlu kita lakukan mitigasi dulu ya, mitigasi mencari sebab masalahnya itu apa gitu kan, sehingga resiko yang akan dimunculkan itu bisa diminimalisir. Kalau ada di antara teman-teman kita yang mereka itu tidak paham berkaitan dengan pluralisme, bagaimana kemudian menyikapi mengucapkan selamat hari raya ibadah tertentu, kalau kita lihat secara pemikiran ada yang kurang ya, di dalam proses berpikir mereka ya. Apa itu? Yaitu mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas ya. Apakah pluralisme atau mengucapkan memakai atribut ya, itu boleh atau tidak? Artinya harus ada kemudian di antara kita yang harus menyempurnakan informasi tersebut ya, menyampaikan informasi kepada teman-teman kita tersebut. Nah kalau kita mungkin seorang guru ya, menyampaikan pemahaman kita, tentunya pemahaman Islam bahwa pluralisme itu haram, kita jelaskan dari dalil-dalilnya, dari perbuatan Rasulullah gitu kan. Kenapa? Karena kalau dia masih ada iman, kalau disampaikan
ayat suci Al-Quran, hadis, biasanya dia diam. Dia akan diam, mendengarkan gitu kan. Kenapa? Karena dia membantah, berarti dia ragu dengan ayat Quran tersebut atau hadis tersebut. Jadi ya itu ya, tentunya kita juga harus mempersiapkan diri kita dulu untuk menyampaikan, jangan nanti hanya modal semangat, oh itu haram itu kan. Kemudian terjadi diskusi, apa dalilnya? Kita kan mengikuti ulil amri gitu kan. Kita bingung menjawab apa gitu kan. Jadi ya harus kita siapkan ya dalil-dalil kita yang tentunya yang kuat gitu kan, pemahaman-pemahaman dari para ulama, dari ustadz-ustadz kita ya. Kalau itu guru, kalau itu mahasiswa juga seperti itu, lakukan diskusi-diskusi, sampaikan kepada mereka bahwa pluralisme itu adalah sesuatu yang batil ya, yang haram kalau diucapkan, dikampanyekan. Bagi saya pekerja, karyawan juga seperti itu, karena kita khawatir juga Bang ya, kalau nanti ada kawan kita di akhirat dipertanggungjawabkan kenapa engkau mengucapkan selamat hari raya tertentu gitu kan. Iya, karena kawan saya si Amin nggak mau mengingatkan saya. Awak juga yang kena kan. Itulah tadi kewajiban dakwah itu adalah menyampaikan seperti yang sampaikan, walaupun satu ayat ya, berkaitan dengan ketauhidan Allah itu. Tidak boleh Allah itu di apa namanya, kalau saya mengibaratkan, kalau pluralisme itu seperti foto presiden dan wakil presiden. Berarti Allah itu ada pasangannya. Kalau Allah berhalangan, berarti wakil presiden ini bisa jadi tuh menggantikan posisi Allah. Luar biasa seperti itu, Maha Suci Allah ya. Karena harus kita ingat ada asma Allah yang sangat luar biasa, itu adalah Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ada kata akbar di ujungnya ya. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, berarti segala sesuatu itu harus kecil, hanya Allah yang besar. Jadi ketika kita menyampaikan selamat atau mengakui pluralisme, berarti kita menganggap ada Tuhan yang lain yang setara dengan kebesaran Allah tersebut. Itu yang sangat berbahaya sekali ya. Jangan sampai kita malukan hal tersebut. Dan tentunya juga karena kebesaran Allah itulah kemudian kita kalau berdoa itu jangan yang kecil-kecil, yang secara logika pun mungkin kita anggap itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu kecil. Kalau kita berdoa hanya yang kecil-kecil, contohnya supaya dapat kereta yang bagus gitu kan, Vespa tambah satu lagi Bang, satu untuk abang, satu untuk istri, mungkin seperti itu kan, itu kecil bagi Allah. Iya, mintalah yang besar gitu pabrik kan. Vespa. Seperti itu, menjadi pemilik pabrik Vespa itu ya. kan, memiliki, berniat untuk apa namanya, secara ekonomi kita mungkin tidak memiliki penghasilan yang besar, tapi kita meyakini Allah itu maha besar, maka mintalah kita suatu saat memiliki yayasan sekolah, yang mana yayasan sekolah itu nanti kita buat gurunya itu gajinya UMR, itu kan, UMR bisa di atas 5 juta, santrinya gratis. Ya, seperti itu. Kenapa? Saat ini mungkin Allah tidak kasih, tapi karena Allah maha besar, Allah maha pemberi rezeki, suatu saat akan Allah kasih. Ya, begitulah contoh bagaimana kita menganggap Allah itu maha besar. Jangan sampai kemudian doa kita ini kita alamatkan ke Tuhan-Tuhan yang lain. Ya tentunya alamatnya salah gitu kan. Kalau alamatnya salah, ya tentunya kalau kita kirim surat nggak sampai-sampai gitu kan. Kenapa? Karena caranya sudah salah, alamatnya salah gitu. Baik, sebelum kita tutup nih, mungkin ada nggak pesan dari abang kan, agar para pemirsa ini memiliki keteguhan kan, dalam menjaga akidahnya kan. Ya. Nah, tanpa ada menjadi pribadi yang kasar atau ekstrim, misalnya memaksakan atau
Gimana ada pesan? Tentunya dalam beragama ya kita harus betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah orang yang sangat lembut ya, lembut kepada kaum muslimin ya, tetapi sangat kasar kepada orang kafir yang ingin merusak ajaran Islam gitu ya. Artinya kita jelaskan secara ma'ruf ya kepada saudara-saudara kita yang muslim bahwa toleransi itu tidaklah harus mengikuti memakai atribut-atribut agama tertentu gitu ya. Dan juga ketika ada orang yang kemudian memaksakan tersebut harus kita benteng ya, harus kita lawan gitu ya. Tentunya lewat pemikiran. Jangan sampai ide-ide ini masuk ke pemikiran-pemikiran umat Islam, masuk ke dalam rumah-rumah ya, masuk ke dalam hati pemikiran umat Islam. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya sekali. Inilah yang diinginkan oleh kafir barat ya, supaya umat Islam itu jauh dari Islam, dari ajaran Islam. Dan juga jangan sampai kita mengorbankan ya, mengorbankan kalimat yang mulia, yang sangat mulia itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya untuk menyenangkan hati kawan kita, mengucapkan selamat hari raya titik-titik itu ya. Jangan sampai seperti itu. Hanya beberapa kalimat yang itu mengeliminasi ya, mengeliminasi kalimat tauhid tersebut. Itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena bisa berefek kepada keyakinan kita, akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal-hal tersebut. Allah menjaga kita supaya keimanan kita betul-betul 100%, ketakwaan kita juga terus meningkat. Amin. Sehingga orang-orang bisa banyak yang sadar ya. Banyak yang sadar bahwa pluralisme, toleransi dari versi mereka itu adalah hal yang salah. Mungkin itu Bang, wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Bang Yamin, syukran jazakallah khairan. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin demikian bahasan kita ini malam terkait dengan pluralisme dan toleransi. Ya, semoga bahasan ini membuka cakrawala kita tentang pluralisme dan toleransi itu sendiri, dan menguatkan pemahaman kita, menguatkan identitas kita sebagai muslim. Mungkin demikian, saya Bang Agon mohon maaf undur diri. Sebelumnya kami juga dari kru dakwah Tamora mengucapkan turut berbelasungkawa terkait dengan apa yang sudah dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Semoga bencana yang menimpa saudara-saudara kita itu berakhir dan semuanya mendapatkan hikmah dari bencana itu, dan bagi yang mengalami yang menjadi korban itu tetap dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.